Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ketemu hari ini saudara muda, dan saudara tua. Hari ini tadi presenter kasih tahu bahwa yang paling muda ya Pak. Cuma tadi belum menarik secara lengkap sebenarnya. Terus tapi ya nanti biar kami biarnya persis biasanya kami. Terima kasih. Saya hari ini coba, kalau saya sih nggak usah dikenalkan lagi mungkin Bapak tahu. Nggak usah dikenalkan lagi. Ya, selain di sini Bapak kenal saya tahunya di mungkin ada 3 ya Pak. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa menceritakan juga. Hari ini juga boleh Bapak ada usulan juga boleh. Hari ini saya kebetulan di Bendahara. Insya Allah akan saya berikan pandangan-pandangan atau sumber-sumber tentang pendanaan di serikat. Kalau bicara serikat, kalau bicara bendahara, kalau bicara pendanaan, memang bendahara adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan organisasi, dimanapun juga. Karena di dalamnya organisasi ada di situ. Bapak mau apapun juga, mau punya program apapun juga, mau berdarah-darah maupun apa, tapi kalau duitnya nggak ada, cuma cerita Pak, cuma cerita. Makanya saya sampai hari ini sama Pak Ketum, sama teman-teman yang lain masih dipercaya untuk bagaimana mengelola keuangan SKKS di tahun ini. Alhamdulillah kita termasuk hari ini. Hari ini kita masih RKTP rasanya masih di luar kota Pak. Masih alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tahun depan Pak bisa dilakukan juga di luar kota. Ya bisa diangkat dibagi ya dari sini. Pilihan aja tergantung ketua panitia ini Pak. Kenapa? Kita bekerja keras tentunya ada harapan-harapan yang memang kita harus sampaikan. Nah, kedua adalah bendahara juga punya kegiatan Pak. Apa yang disampaikan tadi ada sebutnya oleh Pak Sekjen itu cuma tim saja. Sekjen ada sebutnya tim itu yang bapak belumnya adalah departemen development. Jadi enak Pak kalau menjadi Sekjen cuma lebih banyak. Tapi mudah-mudahan semuanya adalah sinergi Pak. Kami tanpa ada perintah ketum, tanpa ada perintah Sekjen, semua tim tidak akan berjalan. Tapi alhamdulillah kami juga punya tugas lagi di 2017. Bagaimana PPIP bisa berjalan dengan baik, paling tidak punya manfaat buat serikat dan karyawan pesertanya bisa lebih baik lagi. Jadi itu mungkin, karena kami harapkan 2017 paling tidak bisa memberangkatkan umroh 10 orang Pak. Karena dulu kan kita biasa merangkakkan 4 tambah 2, akhirnya mungkin 2017. Mudah-mudahan 10 orang bisa berangkat. Nah ini keputusan berangkat nanti silakan bawa rambut di sini. Karena isunya tolong sih, karena perjuangan semua perjuangan Pak. Yang 10 orang itu misalnya 1 ke pengurus pusat, misalnya ini baru contoh saja Pak. Yang 1 lagi misalkan ketua unit misalnya, tapi di seleksi Pak, bukan apa-apa. Yang 8 ke peserta semua. Misalnya ini baru contoh saja, itu terserah bapak semua putusannya di sini. Karena alhamdulillah sih kita mulai memberangkatkan umur 2013 Pak sampai 2016. Pengurus itu atau ketua unit saya belum lihat yang berangkat. Belum lihat Pak, kecuali dia sendiri. Belum lihat ya Pak. Nah mudah-mudahan kami 2017 ini bisa memberangkatkan 10 Pak. 10 yang berangkat umroh gratis Pak, ditambah uang saku nanti. Luar biasa sinergikan dengan teman-teman bisa memperjuangkan itu. Nah, saya langsung mungkin ini sekilas saja saya punya program kerja yang dilakukan. Walaupun saya terkadang hanya duduk di lantai 3 Pak, tapi pikiran saya yang bercucur tetap berjalan gitu. Kegiatan-kegiatan
Program kerja tentunya di bendahara. Saya punya program kerja yang cukup banyak Pak, seperti biasa. Program kerja dan biasa ya Pak. Biasanya kalau catatan nggak kelihatan, tapi kalau angka nanti kelihatan. Program kerja saya mungkin saya langsung ke ini aja. Coba bisa katakan. Yang mengendalikan tentunya adalah bagian dari kerjaan kami. Kami dibantu oleh ketua 1, dibantu oleh ketua 2 di bendahara itu, karena ini bagian dari transfer oleh kerjaan kami juga Pak. Mudah-mudahan ke depan sudah ada, tahun depan Pak, sudah ada bendahara yang baru sebenarnya, bendahara umumnya. Karena tahun ini juga saya harus punya tugas. Tahun ini Pak, sudah tugas. Tapi saya kalau sudah ketemu dengan anak-anak muda seolah masih muda gitu ya. Terima kasih. Kami punya program kerja tentunya ini bagian yang tidak terpisahkan Pak dengan kegiatan sehari-hari dan bulanannya. Ini kami sudah bisa pencapaian yang 2016 sudah kami lakukan dengan baik Pak. Yang kedua juga penambahan pemberian tanda mata kami menjadi program kami karena ini cukup besar Pak. Pemberian tanda mata itu tahun 2016 saja hampir 200 juta yang kami berikan karena rata-rata pensiun 30 kali setahun dan 300 kali 500 misalnya. Ini juga menjadi bagian pemikiran kita juga. Tanda mata itu apakah memang tidak bosan katanya hal itu tidak saja atau dirubah, itu terserah nanti kita putuskan di sini. Atau terlalu kegedean misalnya biar kami bisa menghemat misalnya yang tadinya cuma jam 2 misalnya dengan nilai 500.000 bisa saja nanti kita ubah dengan jam yang besar, bisa kita bagi rumah dan logo SKS bisa saja Pak, ngomong ada usulan misalnya. Menyusun laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban kami yang setiap bulan kami lakukan itu bisa lakukan. Menyiapkan tahapan LPG, tahapan LPG kan harus lakukan walaupun LPG 3 tahun sekali, kami setahun-tahunnya harus menantai LPG biar bisa waktunya itu LPG sudah kita siap yang terkait dengan laporan keuangan ini. Terus evaluasi juga program TKK. Tadi Pak Ketua, Pak Sekjen ada sebabnya tim TKK. Tapi yang kami kerja dengan Esra, dengan tim kami yang kerja. Itu cukup melelahkan Pak. Sehingga kita di TKK sudah selesai dan alhamdulillah benefitnya tadi itu yang saya sebutin. Insya Allah kayak umrohnya sudah kita bisa lakukan tahun kemarin, kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ada peningkatan dari program TKK yang kita lakukan. Kami tidak sama sekali tidak mengurangi dan tidak manfaat yang sebesar-besarnya tentunya adalah kepesertaannya. Nah, manfaat lain kami adalah tolong di-share dari pengelola sehingga kita dapat diberikan salah satunya tadi adalah umroh. Terus kami juga melakukan memfasilitasi atau mengkoordinasi keberangkatan umrohnya sekalian. Jadi kami kalau di SKS kemarin ada 9 itu bisa berangkat 20 Pak. Jadi alhamdulillah kami nyiapin dari SKS kita panji 9 itu yang berangkat bisa 20. Karena tentunya isinya ikut Pak. Isinya ikut. Lalu Pak, saya dapat apresiasi dari SKS bagaimana istri saya mau berangkat. Saya bilang Bapak tinggal daftar saja sebenarnya. Urusan di lantai 3 nanti Pak. Jadi alhamdulillah Bapak sebenarnya. Karena kalau berangkat sendiri kan nggak mungkin ya Pak, Pak Dirman ya. Kalau berangkat sendiri, jadi ada yang mau ikut, itu isinya di bawah Pak akhirnya. Ya saya bilang tinggal gampang Bapak berangkat, urusannya lantai 3 kan bisa. Bapak udah cukup kok bisa. Alhamdulillah sebenarnya. Jadi keberangkatan 10 bisa berangkat 20. Gitu Pak. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi Pak harapan kami. Terus kami juga tadi melakukan beauty contest tadi sudah kita lakukan Pak, beauty contest.
yang kita lakukan sudah selesai untuk PKK dengan tim yang dibentuk oleh ketum dan dengan SDM. Kami tidak sendiri, dengan Kesra, dengan semuanya yang terlibat dengan itu. Walaupun memang itu alat sama sekali, benar alatnya itu yang kita lakukan. Terus menyusun kebijakan akuntansi yang sebenarnya ini yang PR kami yang belum kami tuntas. Kami melakukan itu sekarang dengan ketua unit untuk buat laporan konsolidasi sebenarnya. Itu PR kami yang masih belum. Karena yang laporannya paling yang bisa melaporkan paling 30% dari jumlah unit, Pak. Sehingga kami perlu banyak koordinasi dengan bendahara ketua unitnya. Dan ini mohon dukungan daripada bapak-bapak ketua unit. Itu, Pak. Itu adalah capaiannya. Termasuk ini program kerja bendahara di 2017. Intinya hampir sama. Semua kami sesuai dengan yang akan kami lakukan. Kecuali mungkin yang tadi kami akan coba juga suruh lagi bekerja oleh ketua umum dan sekjen, itu adalah evaluasi tim beauty contest PPIP. Kami dengan sekjen tentunya kami sekarang bersiap-siap. Walaupun memang tadi dibatasi, kalau kemarin itu banyak Pak, kompetitornya sekarang dibatasi oleh 3 lembaga keuangan yang memang legal mengelola JPLK PPIP, yaitu mungkin antara 3 bank besar tadi. Dan kami coba untuk memaksimalkan itu sehingga kami tidak dapat nanti manfaat-manfaat dari situ. Manfaat tentunya adalah manfaat sebesar-besarnya untuk peserta. Manfaat sebesar-besarnya untuk peserta. Karena PPIP JPLK itu adalah semuanya risiko ada di peserta. Risiko ada di peserta. Jadi kami sangat hati-hati Pak untuk mengevaluasi atau memilih peserta, memilih pengelola PPIP itu untuk ke depan, 5 tahun ke depan. Kalau Bapak sudah lihat sekarang jumlahnya cukup signifikan, cukup besar. Itu yang memang akan kita terima setelah manfaat pensiun. Ini kami sudah coba menjadi program utama, menjadi bagian yang terpisahkan di tahun 2017. Jadi tambahannya mungkin yang lain tadi, tambahannya dari itu, Pak. Yang lainnya adalah kami punya manfaat sebenarnya dari program TKK itu. Nanti kami dengan Departemen Sosial atau dengan Biaya Sejahtera, kami punya manfaat sebenarnya dana 250 juta untuk khusus pembiayaan mobil ambulan dan mobil jenazah. Karena memang mobil jenazah kita dari DPK Yayasan Sejahtera memang terbatas Pak. Ada satu yang mobilnya luar biasa. Nah kami sudah punya deposit nanti sudah punya cadangan dana 250 juta. Dan kami kerjasama dengan DJS dengan atau sumbangan yang lain. Mudah-mudahan dana ini bisa kita belikan mobil baru Pak sebenarnya. Karena pesannya dari itu tujuannya. Dan ini adalah bagian dari manfaat program TKK Pak. Manfaat program TKK buat kita semua. Dan mudah-mudahan tahun ini dengan kami dengan sekjen, dengan Yayasan Sejahtera sudah bisa selesai Pak dia tahun ini kita sama-sama Pak. Berikutnya adalah, nah ini melakukan beauty contest PPIP BPLK yang kami udah coba, udah studi banding. Insya Allah nanti studi banding dengan pengelola PPIP yang bagus gitu. Sementara kami sudah bicara dengan tim semua untuk menyusun core-nya, sehingga pelaksanaan pengelolaan PPIP itu tentunya manfaat sebesar-besarnya tadi buat peserta maupun buat organisasi yang kita evaluasi. Kami masih terus menyusun kebijakan-kebijakan organisasi yang terkait dengan pelaporan keuangannya. Itu adalah program kami Pak. Berikutnya kami sekilas melaporkan juga hari ini adalah laporan keuangan. Memang punya uang berapa sih SKS? Sehingga harus RKTP keluar, terus Suswi juga keluar gitu kan. Belum negosiasi keluar luar biasa Pak. Karena sama sekali perusahaan periode sekarang ini tidak sama sekali Pak. Kalau kami dari awal-awal dulu 2012, 2013, kalau berangkat di ini paling tidak perusahaan SPD-nya perusahaan paling tidak. Kalau sekarang pure adalah pembiayaan dari organisasi. Kita bisa melihat sekarang neraca organisasi kayak apa sampai dengan tahun 2016.
Desember 2016 kita punya aset kurang lebih 1,8 miliar, Pak. Itu cukup dan tidak habis-habis dari dulu. Dan mudah-mudahan tidak habis sampai ke depan juga, karena perjuangan kita belum selesai. Jadi kita punya aset sekitar 1,8 miliar, terdiri dari itu simpanan, total simpanan dan aktiva kas dan setara kasnya 1,6, ada juga ini piutang pegawai, investasi lancar dan saham, aktiva tetap ada ini. Jadi total aset kita tahun 2016 itu 1,886 miliar bulan Desember. Sehingga kita dulu saya melaporin Desember 2015 sekitar 1,7. Sekarang saya melaporin 2016 ada 1,8. Artinya cukup signifikan pengelolaan, cukup hati-hati juga pengelolaan dana serikat. Dan ini hanya dana serikat yang ada di pusat, Pak. Kami belum bicara konsolidasi dengan unit-unit yang punya dananya apa. Nah terus berikutnya adalah saya sebutkan sumbernya dari mana sih? Sumber dana SKS ya semua sudah tahu. Pertama adalah itu dari iuran, Pak. Iuran yang wajibnya adalah iuran anggota. Yang hari ini kita masih dipotong iuran itu 10.000 ya. 5.000 sorry. Saya udah pengen 10.000 sebenarnya. Jadi maksudnya 5.000. Karena saya nanya ke serikat-serikat yang lain, Pak, udah di atas 10.000 Pak sebenarnya. Karena 5.000 Pak, alhamdulillah masih lancar, teman-teman. Walaupun iuran itu sebenarnya 80% balik ke unit. Kami hanya 20%-nya saja di pusat. Yang 80%-nya balik ke unit. Dan tiap bulan pasti dan tiap bulan. Kalau unit hari ini ada komplain tidak terbayar setiap bulan, tolong lapor saya, Pak. Karena saya paling tidak tanggal akhir bulan pasti kami bayarkan. Itu untuk unit. Dari mana dari setelah iuran misalnya? Setelah iuran itu kami juga dapat potongan absensi. Kalau potongan absensi masuk ke pusat, kalau potongan insentif bapak-bapak itu masuk ke unit. Itu keputusannya dari direksi, Pak. Dari jumlah denda karyawan memang masih besar, Pak. Karena ini adalah kami juga senang dan tidak senang sebenarnya. Potongan bapak-bapak itu karena tidak didisipliner misalnya menjadi masukan buat kami. Yang dulunya kami yang tidak pernah ambil dulu, Pak. Alhamdulillah sekarang dari 2010 tidak masuk ke SKS. Dari 2010 SKS masuk ke SKS. Itu potongan absensi yang mungkin potongannya bisa 5.000 bisa 10.000. Nah ini adalah sumbernya. Terus kami juga ada dana pengembangan. Karena dana pengembangan bukan karena saya ada di Demokrasi masuk ke situ. Sebelum saya di Demokrasi juga ada yang di sana. Cijaka. Alhamdulillah Cijaka kita peroleh sekitar 80 juta, Pak, setiap tahun. Terus ada juga ya pendapatan bank, terus juga jasa itu. Nah, yang lain-lain itu adalah ini manfaat apanya? Kita bisa penerimaan program dari TKK dan BPIP yang setelah kita evaluasi 2016, yang sebelumnya kita hanya dapat 184, kita tahun ini kurang lebih dapat 740 juta. Yang memang syarat dan ketentuannya penggunaannya itu juga kita harus kita patuhi. Dan ini belum termasuk yang tadi, Pak, yang 250 juta, Pak. Yang 250 juta untuk pembelian kendaraan itu belum kita masukin, karena belum kami terima, belum kita masukin. Ini selama tahun 2016. Nah, itu yang paling besar dan paling untuk sumber-sumber dari mana sebenarnya sumber dana SKS dari mana. Jadi tadi yang paling, makanya kami sih sebenarnya suka dan tidak suka potongan absensi. Karena ketua juga sudah bilang besarnya potongan absensi sama aja dengan anggota kita yang tidak disipliner sehingga dipotong. Dan mudah-mudahan ini ke depan menjadi nol, tapi sumber yang lain kita tidak dapat sehingga program
kegiatan SKS tetap berjalan. Insya Allah mungkin di 2000, kami juga berharap di 2000 sekarang 2017 setelah kita evaluasi tentang PPP misalnya, yang sekarang baru bisa kita berikan 10, bisa 12 dan ini misalnya, ini menjadi tantangan kami, menjadi tantangan kita semua. Walaupun memang tadi kami berharap sih nanti kayak tanda mata juga bisa dievaluasi, karena saya takutnya tadi itu begitu semua karyawan KS disiplin semua dan potongan absensinya nggak ada. Kalau potongan absensi dari dulu sih direksi pengennya dihapus Pak sebenarnya. Cuma Pak Rasid tadi yang kencang terus sama Sekjen sebenarnya. Mudah-mudahan tidak dihilangkan Pak. Tapi kita antisipasi kalau itu hilang karena mungkin bapak-bapak semua karyawan KS itu disiplin dan nol, tapi serikat itu harus berjalan dengan baik. Makanya kita cari celah lain bagaimana pembiayaan serikat ini berjalan dan legal secara hukumnya juga, gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, bisa kelihatan Pak sekarang berapa tadi sumber dananya dan berapa juga pembiayaannya setiap tahun SKS. Lihat pembiayaannya Bapak. Berikutnya. Nah, pembiayaannya cukup besar Pak. Kami kadang-kadang kalau lihat rupiah itu setahun itu tahun 2016 kita 1,5 pembiayaannya. Tadi dapat 1,7 sekarang 1,5. Tahun 2016 1,9 karena ada program Suspin dan tetap Suspin kita harus kita lakukan. Makanya yang paling utama Suspin yang 3 tahun tetap harus kita lakukan di luar atau di dalam harus kita lakukan. Tahun depan mungkin Suspin ya Pak, betul ya. Tahun 2018. Artinya saya bilang pikiran begini pasti pikiran. Tapi nggak apa-apa kalau memang ada, silakan saja. Ini program kita yang tidak sadar. Nah, tadi terkait tadi memang ada biaya pensiun memang cukup besar Pak. Yang tadi saya sebutin. Kalau rata-rata 30 kali tadi saya bilang. Jadi rata-rata kali 500, karena kosan 500 sepakatnya itu sekitar 200 jutaan setahun. Karena yang pensiun makin hari makin banyak. Tahun Andri udah bilang tahun 2017 itu sekitar hampir 300 ya, 360 Pak, dan pensiun tahun sekarang ya Pak. Nah ini kan kita kesepakatan di sini Pak, evaluasi dulu adalah kesepakatan saja sebenarnya kita memberikan tahun 2010 itu memberikan apresiasi itu kesepakatan saja. Yuk mumpung duit ada dari potongan absensi berikan untuk kesejahteraan karyawan. Nah dulu potongan absensi itu masih tinggi Pak, karena dulu masnya gajinya masih perusahaannya masih cukup bagus, ada insentif kinerja, ada insentif ini, ada insentif premium, nggak dibeli Pak, dipotong 10.000, dipotong 20.000 itu dulu cincin aja karyawan itu. Kalau sekarang mungkin lebih berhati-hati dan ke depan juga memang berharap memang kita di potongan absensi itu lebih kecil dan lebih baik. Artinya di sini karyawan lebih baik. Nah ini yang program tanda mata yang tadi kami harapkan juga nanti mudah-mudahan termasuk iuran. Karena masukan-masukan tadi yang sebutin saya sampai 10.000 itu ya dari teman-teman unit, bagaimana Pak unit juga bisa dapat manfaat atau bisa kasih unit juga bisa lebih baik ke depan. Walaupun tadi kalau Pak Sarif sih saya kira kalau bisa sih ada putusan hari ini lebih dari 10. Tapi saya sudah ngomong tadi 10 ya Pak. Mohon maaf Pak Sekjen. Nanti kalau teman-teman mau nambahin ya mau aja. Yang penting kami hanya dapat 20% Pak. Dari 20% itu anggaran dasarnya. Dari yang total tiap bulan. Ini adalah cash flow kami. Cash flow kita masih aman Pak. Cash flow kita masih aman. Penerimaan 1,9, selalu awal dulu 2016 1,4. Pengeluarannya atau pengeluaran langsung Pak. Masih pengeluaran langsung berikutnya. Pengeluaran 1,7, jadi kan saldo kami posisinya ada 1,6 cashnya 1,6 miliar. Jadi kami
kami jaga, mudah-mudahan kegiatan SKS ke depan tetap bisa berlancar, Pak. Kegiatan negosiasi SKS yang seringkali memang tahun ini ke Jakarta dalam rangka juga itu kan semua biaya, insya Allah termasuk biaya-biaya lain. Ini mungkin yang kami sampaikan sekilas terkait dengan keuangan SKS pusat yang belum kami konsolidasi dengan unit, dan mudah-mudahan ke depan tetap kami bisa koordinasi dengan bendahara unitnya sehingga bisa kelihatan sebenarnya unit A, B, C itu punya uang berapa, misalnya gitu. Kalau kami kan ini pasti kami laporkan sehingga kami bisa konsolidasi dengan baik, bisa dikonsolidasikan dengan baik dan bisa dilihat sebenarnya aset. Kalau bicara aset SKS itu kan kita tidak terpisahkan antara unit sama pusat. Jadi kan yang bisa baru kami laporkan adalah yang ada di serikat karyawan kecil di pusat yang kami kelola dengan Pak Cucu dan teman-teman yang lain. Mungkin itu aja Pak, mungkin sekilas karena waktunya juga terbatas terkait dengan program bendahara sebagai pembuka dari program-program yang lain. Karena program lain itu melihatnya nanti bisa berjalan apa tidaknya setelah laporan bendahara katanya gitu. Bendahara punya duit apa enggak, sehingga teman-teman bisa program itu bisa berjalan. Inilah mungkin posisi kami di Desember 2016, sehingga mungkin bisa kita lihat bukan berarti kita punya dana untuk dihabisin setahun, bukan, tapi bagaimana SKS ini bisa berjalan sesuai dengan program kerjanya masing-masing. Mungkin itu Pak dari saya. Sebelumnya saya tutup dulu ya, kalau mau tanya-tanya nanti boleh. Jadi mungkin itu saja dari saya terkait dengan laporan keuangan yang saya susun, yang saya buat. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat organisasi kita dan buat kegiatan kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.